Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan keadilan Umar bin Khattab, membuat orang Yahudi masuk Islam. Selamat menyaksikan alur ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Umat Islam Channel yang berbahagia, kali ini Umat Islam Channel akan menyajikan sebuah kisah Umar bin Khattab dan Amr bin As. Diceritakan pada waktu itu Umar bin Khattab merupakan Amirul Mukminin yang sekelas presiden kalau zaman sekarang. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab menempatkan seseorang di kawasan negara Mesir, yaitu Amr bin As, sebagai gubernur di negara Mesir. Kehidupan Amr bin As bertolak belakang dengan kehidupan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kehidupan Amr bin As mirip kaisar, semuanya serba mewah. Dari istananya, dari kendaraannya, waktu itu sudah merupakan VIP kalau zaman sekarang. Pada suatu hari Amr bin As pernah merenung, istana sudah indah, taman-taman istana semuanya sudah indah. Kenapa di depan istana saya ada gubuk reot menghalangi pandangan wisatawan? Pikir dalam hati, kata Amr bin As waktu itu, saya mau bikin proyek aja lah untuk membangun masjid. Hitung-hitung, istana ini adalah kemewahan di alam nyata, dan saya membuat masjid nanti buat di alam akhirat. Dipanggillah semua ajudan-ajudan Amr bin As pada waktu itu. Lalu semuanya menghadap kepada Amr bin As. Wahai pegawai-pegawai semua, waktu itu saya akan mengadakan proyek besar-besaran. Di depan istana saya itu akan dibangun sebuah masjid yang besar. Ada seorang nyeletuk di pejabatnya waktu itu. Usul, Baginda, bukankah di depan itu ada sebuah gubuk? Gubuk itu adalah kepunyaan seorang Yahudi. Kita gimana caranya, kata Amr bin As waktu itu? Gusur, karena saya akan mendirikan sebuah masjid di depan istana saya. Lagian tidak pantas ada gubuk reot di depan istana, kata Amr bin As waktu itu. Suruh panggil itu ke sini untuk menghadap saya, si Yahudi. Akhirnya si Yahudi dipanggil sama pegawainya. Menghadaplah si Yahudi kepada Amr bin As. Yahudi, kamu tahu aku panggil ke sini? Belum tahu, Baginda, kata si Yahudi. Memang belum saya kasih tahu, kata Amr bin As ngomong gitu sama si Yahudi. Saya ada planning untuk mendirikan masjid. Rumah kamu kena jalur hijau, harus digusur, dan kamu akan diganti rugi sama negara.
Amr bin As bilang begitu sama si Yahudi. Wah, tidak bisa itu Tuan. Karena rumah itu memang satu-satunya rumah kebahagiaan saya sama keluarga saya, kata si Yahudi. Kok bisa begitu? Saya ganti rugi. Berapapun kamu mau saya ganti rugi. Ya Tuan, apalagi diganti rugi. Ya namanya ganti rugi ya tetap rugi Tuan. Saya bayar 2 kali lipat. Gak mau Tuan. 3 kali lipat, tetap saya tidak mau. 10 kali lipat gimana? Saya tidak mau Tuan. Tetap saya tidak mau. Lagian itu rumah tempat saya itu nyaman Tuan. Saya itu tinggal sama keluarga enak. Karena saya itu makmur Tuan. Tinggal di rumah itu. Rumah sama sumur katanya. Si Yahudi tidak menghiraukan permintaan Amr bin As. Dia beranjak pergi dan pulang. Sesampainya di rumah dia langsung tidur. Begitu pagi-pagi bangun tidur, sudah ada banyak tentara dan pasukannya Amr bin As untuk menghampiri dan mau merobohkan rumah tersebut. Menangis itu si Yahudi satu keluarga. Ya nasib kalau orang kecil memang begini. Sekali jatuh ketiban tangga. Ya si Yahudi pun bilang begitu. Akhirnya si Yahudi berpikir keras waktu itu. Tapi di Mesir ini kan Amr bin As kan cuma sebagai gubernur. Di atas gubernur kan ada atasnya lagi pimpinan itu. Saya mau menghadap ke Khalifah ke Madinah, kata si Yahudi bilang. Akhirnya rumah si Yahudi pun kena gusur dengan paksa. Berangkatlah si Yahudi menuju ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab pada waktu itu. Berhari-hari jalan di tengah padang pasir, dia selalu mikir, apa iya ya saya bisa diterima nanti mengadu ke Khalifah? Sedang gubernurnya aja istananya indah kayak gitu, apalagi Umar bin Khattab. Dalam hati dia selalu berpikir gitu. Gubernurnya aja galaknya minta ampun, apalagi Amirul Mukmininnya. Dia semenjak dari rumah menuju kota Madinah itu selalu memikirkan apa ia diterima sama Sayyidina Umar nanti kalau mengadu. Di tengah terik matahari dia sudah memasuki kota Madinah waktu itu. Karena terik begitu sangat, begitu panas, akhirnya si Yahudi ini menghampiri seorang yang lagi duduk-duduk di bawah pohon kurma waktu itu. Hai Tuan, perkenalkan saya dari Mesir, mau menghadap ke Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Apa Anda punya persediaan minum Tuan? Persediaan minum saya habis Tuan. Lalu orang itu pun menyodorkan sebuah tempat air yang dari kulit dulunya. Si Yahudi pun meminum dengan seteguk 2 teguk air yang diberikan orang yang duduk di bawah pohon kurma tadi. Akhirnya keduanya ngobrol. Tuan, apakah Anda tahu istananya Khalifah Umar bin Khattab? Tahu, kata orang yang di bawah pohon kurma tadi. Di mana Tuan istananya Sayyidina Umar bin Khattab Tuan? Di bawah langit. Duh, kok di bawah langit Tuan? Terus berdirinya di atas lumpur. Duh, kok bisa begitu Tuan? Terus pengawalnya Tuan apa saja? Ingin tahu pengawalnya? Pengawalnya banyak. Berapa peleton Tuan? Pengawalnya.
Kalau zaman sekarang berapa peleton? Karena zaman itu gak ada peleton-peletonan, yang ada cuman berapa orang gitu. Banyak. Kenapa kamu ingin tahu? Ya cuman sekedar ingin tahu aja Tuan, berapa pengawalnya. Banyak sekali pengawalnya. Kamu ingin tahu? Iya Tuan. Pengawalnya para yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang jompo, juga janda-janda tua. Kalau pemimpin sekarang kan ada janda-janda mudanya juga pengawalnya. Lalu baju kebesarannya apa Tuan? Baju kebesarannya takut sama Allah dan takwa. Aduh. Sekarang orangnya ada di mana itu Tuan? Kira-kira Umar bin Khattab Amirul Mukminin itu Tuan. Ada di depan inti. Gemetar itu si Yahudi. Begitu tahu yang di hadapannya itu adalah Umar bin Khattab. Maafkan saya, Amirul Mukminin. Kamu datang dari mana? Saya datang dari negara Mesir. Oh, kalau tidak salah tanah gubernurnya Amr bin As. Lah, maka dari itu Tuan, saya ingin mengadu, ingin mengatakan sesuatu bahwa gubernur Tuan di Mesir itu dolim Tuan. Dolim gimana? Gimana ceritanya kok sampai dolim itu Amr bin As? Begini Tuan. Di depan istana Amr bin As itu berdirilah gubuk saya, satu-satunya yang selalu ditempati oleh keluarga kami Tuan. Tapi Amr bin As ingin membangun masjid di tempat rumah saya itu Tuan. Alasannya karena tidak layak ada di depan istana Amr bin As. Lalu digusur Tuan. Kamu sudah terima ganti rugi? Saya tidak mau Tuan, tapi saya dipaksa, akhirnya digusur Tuan. Maka dari itu saya jauh-jauh datang dari Mesir ke kota Madinah ini untuk mengadukan nasib saya Tuan. Oh begitu ya. Umar bin Khattab merenung sejenak. Kamu tahu itu apa itu? Sampah Tuan. Coba kamu cari-cari di sana. Coba cari tulang onta satu sana. Coba. Si Yahudi mikir. Ya, ini Amirul Mukminin, saya jauh-jauh datang dari Mesir, pingin mengadukan sesuatu, kok malah suruh nyari tulang. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak. Sudah, jangan terlalu banyak mikir, ambil itu, cari tulang di sana. Akhirnya si Yahudi pun berangkat ke tempat sampah tadi. Coker. Akhirnya dapat satu tulang unta. Kasihkan sama beliau. Ini Tuan. Lalu Umar bin Khattab waktu itu mencabut pedang. Sret! Dipandangilah tulang itu dengan seksama-sama Amirul Mukminin. Lalu gores dia tulang itu di tengah-tengah. Kerak! Lurus. Lantas pedangnya dimasukkan lagi ke sarungnya. Ini salam dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kasihkan ini kepada Amr bin As. Kalau ini salam dari khalifah. Akhirnya si Yahudi diterima sama si Yahudi. Ini apa maksudnya Tuan? Saya mengantarkan surat untuk mengantarkan tulang ini kepada Amr bin As. Kamu tahu yang saya tulis di tulang itu? Ya tidak tahu Tuan. Saya sengaja gores lurus itu tulang, memperingati Amr bin As. Hei Amr bin As, kamu jangan mentang-mentang kamu sekarang punya kedudukan mewah ya. Karena pada suatu saat kamu akan menjadi tulang busuk seperti ini. Mumpung kamu punya jabatan, mumpung kamu punya
kekuasaan. Berlakulah adil seperti lurusnya yang tergores di tulang ini. Sret, kalau kamu memang tidak bisa lurus seperti tulang ini, maka saya akan menebas tulang lehermu yang bikin lurus. Gemetar si Yahudi. Akhirnya si Yahudi sangat berterima kasih dan pamitan kepada Sayyidina Umar untuk mohon diri pulang ke negara Mesir. Sesampainya di Mesir, si Yahudi langsung menuju ke istana Amr bin As. Waktu itu ditemui oleh prajuritnya, langsung dipersilahkan duduk. Hei Yahudi, ada apa engkau? Maaf Tuan, saya baru datang dari kota Madinah. Ngapain kamu ke kota Madinah? Amr bin As bilang sama si Yahudi, saya mengadu Tuan kepada junjungan Tuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wah, kamu kok main ngadu-ngadu ya? Kenapa gak bilang sama saya? Sebelum itu, kan saya sudah bilang Tuan, saya gak mau Tuan. Tapi sama Tuan dirobohkan. Lalu beliau bilang apa? Gak bilang apa-apa Tuan. Cuman beliau titip ini. Apa itu? Tulang Tuan. Begitu tulang diterima dari si Yahudi, Amr bin As memandang. Gemetar Amr bin As waktu itu. Sampai-sampai keringat dinginnya mengucur deras. Si Yahudi ini makin bingung. Ih, ini gubernur cuman terima tulang, kok gemetar sampai bercucuran keringat dingin? Kata si Yahudi dalam hati. Akhirnya si Yahudi bertanya kepada Amr bin As, ada apa Tuan? Ada apa? Ini gara-gara kamu tahu pergi ke Amirul Mukminin. Iya kan cuman bawa tulang saya Tuan. Kamu tahu gak apa ini maknanya tulang ini? Ini seakan-akan memperingati aku. Hai Amr bin As, selagi kamu masih hidup dan punya jabatan dan punya kekuasaan, berlakulah adil seadil-adilnya dan berlakulah lurus selurus-lurusnya seperti goresan yang tertera di atas tulang ini. Sret. Andai saya tidak lurus seperti garis ini, maka Sayyidina Umar yang akan membelah saya sampai lurus dari ubun-ubun kepala sampai ke bawah. Sret. Kamu kenapa main ngadu-ngadu aja gak bilang-bilang? Waduh, saya gak tahu Tuan. Akhirnya Amr bin As waktu itu gugup dan kelabakan. Panggil semua itu proyek, panggil semua itu kepala proyek panggil. Akhirnya kepala proyek ngumpul semua ada di istana. Ya, ada apa Tuan? Hei, itu gubuk si Yahudi dirikan lagi. Loh kenapa Tuan? Iya, itu masjid gagal itu dirobohkan lagi. Punya si Yahudi dirikan lagi kan. Makin bingung si Yahudi. Kata si pemegang tender, waduh, kan saya megang tender Tuan, sudah menang tender. Urusan tender nanti belakangan. Yang penting ini Umar bin Khattab jangan sampai marah, kata si Amr bin As. Akhirnya si Yahudi ini makin bingung dan bertanya kepada Amr bin As, wahai Tuan, ada apa gerangan sehingga Tuan begitu gugup dan begitu ketakutan? Sampai segitukah adilkah agama Islam ini Tuan? Adil. Waduh. Kalau gitu agama Islam itu adil ya Tuan. Paling adil. Waduh. Kalau gitu Tuan, wis gak usah dirobohkan lagi lah masjid itu, gak usah. Gubuk saya sama sumur-sumurnya ambil semuanya. Dirikan lagi. Saya wakafkan untuk masjid agama Islam. Dan perlu Tuan ketahui, saya mulai sekarang tuntunlah untuk membacakan 2 kalimat syahadat Tuan. Akhirnya si
si Yahudi membaca 2 kalimat syahadat di depan Amr bin As. Itulah sekelumit cerita dari Amr bin As yang menemui keadilan. Semoga pemerintahan zaman sekarang bisa mencontoh apa yang dilakukan Amr bin As dan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.